Sobat Sosial, perkenalkan nama saya Febrina Odelia, pendamping sosial PKH Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan berbagi video tentang kegiatan P2K2 dengan materi menjadi orang tua yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Oke, jadi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan P2K2 kita. Gimana kabarnya Bu, sehat? Sehat. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Untuk modul ini, selain menjadi orang tua yang lebih baik, kita akan juga membahas tentang memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini, membantu anak sukses di sekolah, serta ada diskusi-diskusi, permainan, menonton film, dan praktek bagaimana cara pengasuhan anak. Mau bertanya ini ke ibu-ibu sekalian, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Bu Piana, menurut Ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kalau menurut saya, supaya anak bijak dan pandai memilah yang baik dan yang buruk. Itu saja kira-kira, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, jadi ajak untuk menjadi orang tua yang lebih baik karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Betul nggak, Bu? Betul. Oke. Jadi dalam pengasuhan anak kita sering mengalami hal yang membahagiakan dan menyulitkan, ya kan, Bu? Nah, jadi nih, Hulina, coba ceritakan apa hal yang membahagiakan ketika Ibu menjadi orang tua. Menurut saya, ketika saya menjadi orang tua yang baik, ya pandai mendidik anak, mensekolahkan anak, memberikan yang terbaik kepada anak karena. Terima kasih Ibu Rofiana. Nah, menurut Ibu, pengalaman Ibu, apa hal yang menyulitkan ketika Ibu menjadi orang tua? Menurut saya menyulitkan anak apabila anak tidak mau kita suruh, kita bimbing dia mengelak, itu membuat saya menjadi sulit. Terima kasih jawabannya Ibu-Ibu. Jadi kita simpulkan dari yang kita sampaikan tadi bahwa cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik yaitu dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang kita rasakan sebagai orang tua. Karena ini dapat memperkuat kasih sayang kita orang tua dengan anak. Nah, selain itu juga kita perlu berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau kesulitan kita dalam mengasuh anak, misalnya dengan pasangan kita ataupun sesama kita. Dengan demikian mungkin bisa lebih meringankan beban kita dalam menghadapi tantangan dalam pengasuhan anak. Oke, nah kita boleh praktekkan di rumah kita masing-masing ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan diskusi tentang memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua. Nah, jadi kita akan main game sebentar ya Ibu-Ibu ya. Oke, boleh kita berdiri sebentar? Oke. Nah, jadi ini nama permainannya adalah bermain terbalik. Nah, Ibu-Ibu silahkan melihat pendamping, ikuti apa yang dilakukan oleh pendamping. Nah, pernah dengar permainan kepala, pundak, lutut, kaki, pernah? Oke, jadi kita coba ya. Nanti 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki. Oke. Menurut Ibu, mana yang lebih mudah diikuti? Yang dilihat atau yang disampaikan? Dilihat ya. Yang dilihat ya. Terima kasih pendapatnya.
Nah, jadi sebenarnya Bu, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat ya kan, daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak Bu. Jadi anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tuanya. Nah, jadi cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Nah, jadi konsep orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Nah, saya mau tanya lagi nih, ibu-ibu. Nah, apa hal baik yang ibu lihat dari ibu Rohulina nih? Apa nih? Kalian saling kenal kan? Nah, pasti ada sifat baik atau apa yang ibu lihat dari ibu Rohulina ini. Kalau hal baiknya kadang kalau misalkan salah yang papa kan dia bilang gitu, dia tegur. Misalkan ada kesulitan pun aku dia mau bantu gitu. Ya, hanya dalam pengasuhan anak. Nah, jadi cara ketiga itu menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri kita masing-masing orang tua. Depan itu ada, nah ini praktik menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu Eviana. Mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajahnya dan memberikan senyuman, membelai rambut anak atau mengusap kepalanya. Oke. Terima kasih ibu-ibu. Nah, itu adalah contoh-contoh praktik menjadi orang tua yang lebih baik. Menonton film ya ibu-ibu. Ini ada film tentang dari film tadi film 1A dan 1B itu disimpulkan kan ibu-ibu bahwa menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi kita sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Nah, ibu ini berdasarkan pengalamannya. Nah, apa nih yang ibu rasakan ketika ayah atau bapak di rumah ikut dalam pengasuhan anak? Ini aku tanya dulu sama ibu Eviana, bagaimana perasaan ibu ketika bapak hadir atau ikut berperan dalam pengasuhan di rumah? Ditanya perasaannya udah pasti senang. Oke, terima kasih jawabannya. Kayak mana nih perasaan ibu? Ya, sesama orang tua memang harus ya kerjasama. Betul. Ayah dan ibu dalam mengurus mendidik anak itu memang udah kewajiban orang tua. Iya. Harus jangan sebelah tangan. Itu kalau anak dibilang itu udah tanggung jawab orang tua sepenuhnya, harus membantu. Membantu itu banyak dalam mengurus anak, dalam pendidikan anak, memenuhi kebutuhan anak itu harus kerja sama yang bagus. Itu menurut saya. Oke, terima kasih jawabannya ibu-ibu. Nah, jadi betul seperti yang disampaikan bahwa dalam pengasuhan anak, ayah atau bapak atau ibu itu mempunyai perannya masing-masing. Ya, atau bapak tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian ke anak. Sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberi dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Nah, jadi cara yang kelima menjadi orang tua yang lebih baik yaitu dengan saling bekerja sama dengan bapak. Ibu dan bapak saling membantu dalam mengasuh anak. Nah, jadi kita buka buku Pintar Mengasuh Anak. Saya mau tanya nih, ibu-ibu pernah nggak berdiskusi sama bapak dalam memutuskan sesuatu hal terkait pengasuhan anak? Ini diskusikan itu mengenai pendidikan anak. Oke, jadi cara keenam menjadi orang tua yang lebih baik yaitu bapak dan ibu di rumah berdiskusi dalam memutuskan hal yang terkait dalam pengasuhan anak. Dengan cara ini, kita sebagai orang tua
dapat memikul beban yang sama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Cerita 1D, ayah dan ibu tidak berdebat. Cerita itu tadi bahwa Ibu Lili dan suaminya Pak Rusli meluangkan waktu untuk berdiskusi. Nah, jadi juga selain meluangkan waktu, sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak. Kenapa kira-kira perlu kita menghindari pertengkaran di hadapan anak? Karena dapat merusak mental. Oke, jadi nanti anak kita takutnya jadi mudah berperilaku kasar juga, ya kan? Terus konsentrasi belajarnya pun jadi terganggu. Oke, dan gampang penakut atau merasa tidak senang berada di rumah. Jadi menurut ibu-ibu nih, bagaimana cara kita menghindari pertengkaran atau perbedaan pendapat di hadapan anak? Kita pulang, kita tidur, Oke. angkat dia ke sekolah. Oke, nah kita udah sampai ke penutup, Bu. Kita sudah mendengar tadi banyak hal. Ada nggak yang kira-kira yang perlu ditambahi lagi agar kita mampu menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, kalau ya saling menghargailah satu sama lain. Itu kurasa kuncinya. Udah kita bahas tadi bahwa tugas pengasuhan anak itu adalah tugas bersama antara bapak dengan ibu di rumah. Nah, jadi sampaikan sama bapaknya di rumah apa yang kita pelajari hari ini, diskusikan apa. Kan saya kasih sedikit kesimpulan bahwa kita ini orang tua itu adalah panutan bagi anak. Di orang tua yang baik tidak ditentukan oleh status ekonomi, sosial ataupun latar belakang pendidikan, tetapi ditentukan oleh sikap dan perilaku orang tua. Anak-anak akan menirukan sikap dan perilaku orang tua. Apa yang ditiru oleh anak dari orang tuanya akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian mempengaruhi pembentukan karakter anak. Dengan latar belakang ekonomi rendah, cenderung berpikir mereka tidak mampu menjadi orang tua yang lebih baik karena berpikir bahwa kekurangan materi yang bisa diberikan kepada anak. Padahal yang paling dibutuhkan oleh anak adalah kasih sayang. Uang dan pendidikan orang tua tidak akan dapat menggantikan cinta dan kasih sayang yang dimiliki orang tua terhadap anak. Yang baik tidak selalu memberikan atau memenuhi keinginan anak, tetapi selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, termasuk memberikan perhatian kepada anak. Jadi perlu kita juga membedakan yang mana keinginan dan mana yang kebutuhan anak. Oke. Baru orang tua yang baik tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Terus orang tua yang baik selalu bersikap konsisten. Kasih sayang dari seorang bapak yang ditunjukkan dalam sikap, perilaku dan tutur kata kepada anak akan mampu membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan kemampuan akademik anak di sekolah. Baru orang tua bekerja sama dalam pengasuhan. Ini meluangkan waktu bersama untuk berdiskusi dan menyepakati cara pengasuhan yang ingin diterapkan. Dan yang terakhir, pertengkaran orang tua di hadapan anak memberikan pengaruh yang tidak baik dalam perkembangan kemampuan belajarnya di sekolah, kemampuan konsentrasi dan kepercayaan diri, bahkan beberapa anak akan menjadi agresif. Jadi demikianlah sesi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mampu kita praktekkan di rumah. Kita mampu menjadi orang tua yang lebih baik sehingga kita mampu mengasuh dan mendidik anak kita menjadi lebih hebat, yang mampu menaikkan harkat dan martabat kita orang tuanya. Oke, jadi demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira ibu-ibu? Sudah cukup jelas ya. Oke, jadi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Demikian saya tutup pertemuan kita sore hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.